Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam program Jari Cerdik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 3 MI tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian apa itu peristiwa kerasulan? Peristiwa kerasulan adalah peristiwa yang terjadi sebagai tanda diangkatnya seseorang menjadi rasul atau utusan Allah. Lalu, apakah kalian tahu siapakah rasul itu? Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah kepada umatnya. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Pada bab ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertafakur. Yang kedua, turunnya wahyu pertama. Bagian yang ketiga, turunnya wahyu kedua. Dan bagian yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertafakur. Tafakur artinya menyendiri atau merenungkan sesuatu. Kira-kira kapan dan di mana ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertafakur? Nah, Nabi Muhammad sebelum ditunjuk oleh Allah sebagai rasulnya, yaitu menjelang usia 40 tahun, beliau senang melakukan tafakur di Gua Hiro. Jadi, kapan Nabi Muhammad bertafakur? Sebelum Nabi Muhammad ditunjuk oleh Allah sebagai rasulnya, menjelang usia 40 tahun, dan di mana Rasulullah bertafakur? Di Gua Hiro. Gua Hiro terletak di puncak Jabal Nur atau Bukit Cahaya di wilayah Mekah, Saudi Arabia, dan berjarak sekitar 6 km di sebelah timur kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu, kira-kira apa ya tujuan Nabi Muhammad SAW bertafakur? Tujuan yang pertama adalah untuk membersihkan hati dan pikiran agar tidak tercampuri urusan duniawi. Tujuan yang kedua, untuk merenungkan akhlak tercela yang sering dilakukan oleh masyarakat Mekah. Nah, pada zaman jahiliyah, masyarakat Mekah itu memiliki akhlak tercela, diantaranya yaitu menyembah berhala, meminum khamr, dan berjudi. Yang ketiga, untuk banyak merenung memikirkan perbuatan kaumnya dan berdoa agar kaumnya diberi petunjuk. Nabi Muhammad SAW berdiam diri atau bertafakur di Gua Hiro sepanjang bulan Ramadan. Beberapa kali istrinya yang bernama Khadijah menjenguk beliau untuk memberikan dukungan dan semangat. Nabi Muhammad SAW pergi untuk bertafakur tidak hanya 1 hari saja, akan tetapi bisa beberapa hari. Khadijah dan putra-putrinya merasa ikhlas dengan yang dilakukan beliau. Jika Nabi Muhammad SAW kehabisan bekal atau rindu kepada keluarganya, maka Nabi Muhammad SAW akan kembali ke rumah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul, telah tampak tanda-tanda kenabian dalam diri beliau. Bahkan salah satunya telah ada sejak beliau dilahirkan. Adapun tanda-tanda tersebut sebagai berikut. Tanda yang pertama, terdapat khotam an-nubuwah atau tanda kenabian yang ada di pundak beliau. Tanda yang kedua, terdapat batu di Mekah yang mengucapkan salam ke beliau. Tanda yang ketiga, ru'yah sadikah, yaitu mimpi yang benar yang beliau dapatkan selama 6 bulan sebelum turun wahyu pertama. Tanda yang keempat, lebih senang menyendiri, merenung, dan beribadah di Gua Hiro. Yang kedua, turunnya wahyu pertama. Peristiwa turunnya wahyu pertama dialami Nabi Muhammad SAW saat beliau berusia 40 tahun saat bertafakur di Gua Hiro tanggal 17 Ramadan
Saat ini kita sering memperingatinya sebagai hari nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran. Dan pada saat itu terjadi pada tanggal 6 Agustus tahun 611 Masehi. Saat Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di Gua Hiro, atas izin Allah, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan merangkul Nabi Muhammad SAW dengan sangat kuat, sehingga beliau susah bernapas. Kemudian, malaikat meminta Nabi Muhammad SAW untuk membaca suatu lafaz, yaitu Iqra, bacalah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi atau tidak bisa baca tulis, beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat mengulang perintah tersebut sebanyak 3 kali, tetapi Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hiro dan pulang dalam keadaan ketakutan, badannya menggigil, berkeringat dan bingung. Khadijah merasa khawatir melihat kondisi suaminya karena selama ini belum pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW meminta istrinya untuk menyelimutinya. Beliau berkata, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah menyelimutinya. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hiro. Untuk lebih menenangkan hati suaminya, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW mendatangi saudara sepupunya yang bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ini adalah seorang pendeta Nasrani yang banyak mengetahui nubuat tentang Nabi terakhir dari kitab-kitab Injil dan Taurat. Mendengar cerita yang dialami Nabi Muhammad SAW, Warokoh bin Naufal berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi dan rasul. Bahasan yang ketiga, turunnya wahyu yang kedua. Setelah menerima wahyu yang pertama kalinya di Gua Hiro, Rasulullah SAW tidak menerima kembali wahyu yang kedua selama beberapa hari. Padahal beliau sangat rindu sekali dan sangat ingin menerima kembali wahyu yang berikutnya. Masa terputusnya wahyu untuk sementara waktu ini disebut sebagai fatratul wahyi atau masa berselangnya wahyu. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu semakin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Muhammad SAW kembali merasa takut mengingat perlakuan malaikat itu kepada dirinya saat menyampaikan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Beliau pun kembali ke rumah dan berkata kepada keluarganya, "Selimuti aku, selimuti aku." Saat sedang berselimut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddathir ayat ke-1 sampai 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Hai orang-orang yang berselimut. Qum fa'angdir. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.
Pembahasan yang keempat yaitu tentang Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah menerima wahyu yang kedua, saat itulah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul. Wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat ke-1 sampai ke-7 berisi tentang perintah mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memberi peringatan kepada umatnya, diantaranya yaitu perintah yang pertama atau peringatan yang pertama yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang kedua untuk menjauhi perbuatan maksiat. Peringatan yang ketiga, larangan mengambil keuntungan secara batil atau dengan cara yang tidak benar. Peringatan yang keempat yaitu untuk bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam kepada keluarga dan para sahabatnya selama 3 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Artinya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya yaitu ada 1. Khadijah binti Khuwailid, adalah istri dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan wanita yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, merupakan golongan pemuda yang pertama kali masuk Islam. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq, adalah seorang sahabat Rasul sejak kecil yang mendampingi Rasul selama berdakwah. Selanjutnya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, dan Zaid bin Haritsah. Nabi Muhammad SAW menjalankan perintah berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun dilaksanakan Nabi berdakwah di kota Mekah. Sedangkan 10 tahunnya Nabi Muhammad berdakwah di kota Madinah. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam, kemudian turunlah wahyu untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Perintah itu terdapat pada surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa'rid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW kemudian melaksanakan perintah dakwah secara terang-terangan kepada kerabat dan beberapa orang terpandang dari suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam adalah agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dilarang menyembah berhala atau benda-benda lainnya. Meskipun mendapat pertentangan dan penolakan suku Quraisy, Nabi Muhammad SAW tetap meneruskan dakwahnya dan juga terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau memeluk agama Islam. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajaran kebaikan melalui keteladanan, sikap-sikap terpuji yang beliau lakukan seperti rendah hati, berani membela yang benar, bersikap kasih sayang terhadap sesama, sehingga banyak orang yang mengagumi akhlak beliau dan semakin banyaklah orang yang masuk Islam. Nah, sedikit evaluasi ya untuk hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah nama surat dan ayat dalam Al-Quran yang merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan yang kedua, apakah nama surat dan ayat dalam Al-Quran yang merupakan wahyu kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah nama surat dan ayat dalam Al-Quran yang merupakan wahyu yang berisi perintah berdakwah secara terang-terangan? Bu Guru beri waktu 5 menit ya. Nah, sudah ketemu jawabannya? Ya, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Berikutnya, wahyu kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah, ya benar, Quran surat
Al-Mudatsir ayat 1 sampai dengan 7. Pertanyaan yang terakhir, wahyu yang berisi perintah berdakwah secara terang-terangan adalah surat Al-Hijr ayat 94. Nah, setelah kalian menyimak video ini, Bu Guru harap kalian menuliskan ketiga ayat tersebut di buku tulis kalian. Alangkah lebih baiknya jika kalian bisa menghafalkannya. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.